Tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana minas sabirin wal hamidin wasyakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah izinkan kegiatan ataupun acara kita yang bertema memperingati 19 tahun tsunami Aceh yang diselenggarakan di Kabupaten Aceh Singkil, yang mungkin kegiatan ini sudah jauh-jauh hari disusun, yang mungkin jauh-jauh hari sudah direncanakan sematang mungkin. Alhamdulillah, Allah merespon dengan baik rencana yang baik kita ini dengan terlaksana acara peringatan 19 tahun tsunami Aceh. Moga-moga kita selalu tergolong dalam orang-orang yang bersabar. Moga-moga kita selalu tergolong di dalam orang yang selalu memuji Allah, walaupun seandainya terkadang kita dalam kondisi mendapat musibah. Semoga kita selalu di dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah, walaupun terkadang ada sebagian nikmat yang Allah ambil daripada kita. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah kepada kita semua. Moga-moga kita selalu bisa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Aceh Singkil, yang kami hormati Ketua DPRK ataupun yang mewakili, yang kami hormati Kodim Aceh Singkil ataupun yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Aceh Singkil ataupun yang mewakili, yang kami hormati Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil beserta jajarannya, yang kami hormati Kepala Kemenag Kabupaten Aceh Singkil ataupun yang mewakili, yang kami hormati Kepala SKPK yang berada di naungan Kabupaten Aceh Singkil, kemudian yang kami hormati guru-guru kami, ustadz-ustadz kami, yang mungkin secara kepatutan tidaklah kami berdiri di sini, namun Allah berkehendak dan terjadi mungkin beberapa jam, sekitar 20 jam yang lalu. Kemudian kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang tetap semangat dan istiqomah, dan mungkin seperti kata Pak Pandi Ketua Panitia tadi, bisa mengambil ibrah dan mau'izatul hasanah selesai kita pulang nanti. Jangan sampai acara ini hanya menjadi acara seremonial tahunan, sehingga selesai acara sedikit pun tidak berbekas kepada kita yang bahwa bagaimana dahsyatnya peristiwa tsunami yang terjadi 19 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana ketika Allah menimpakan musibah kepada kita. Kata beliau di dalam hadis bahwa umatku yang paling baik adalah ketika tertimpa musibah keluar dari lisannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian berdampingin dengan doa Allahumma jurna, ya Allah berikan pahala kepada kami ya Allah fi musibatina, dalam musibah yang kami alami ya Allah, wakhlif minha khaira, ya Allah setelah engkau beri musibah ya Allah kemudian kau ganti musibah itu dengan pahala dan ganjaranmu ya Allah, wakhlif minha khaira, ganti. Jadi makanya tuntunan Rasulullah SAW ketika kita selaku orang yang beriman tertimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita berdoa Allahumma ajurna, ya Allah berikan pahala ya Allah fi musibatina, dalam musibah kami ya Allah, termasuk musibah yang super dahsyat yang kita alami 19 tahun yang lalu. Mungkin memang Singkil tidak menjadi daerah yang sangat parah mengalami yang namanya tsunami, namun ada beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh Jaya, Melabuh, dan beberapa kabupaten lainnya yang mungkin setengah daripada kabupaten terkena imbas daripada musibah yang super dahsyat ini. Namun Singkil, kami bertanya kepada tokoh-tokoh termasuk Pak Imam tadi, Singkil 19 tahun yang lalu pernah mengalami musibah tsunami, tapi hanya dengan kondisi beberapa daerah yang di tepi pantai. Coba kita bayangkan kalau seandainya musibah yang ada di Banda Aceh, musibah yang ada di Kota Melado, musibah yang ada di Aceh Jaya menimpa di Aceh Singkil ini, apakah kita sanggup? Apakah kita sanggup? Timbul pertanyaan, apakah kita sanggup posisi sebagaimana saudara kita yang ada di Kota Banda Aceh, posisi bagaimana saudara kita yang ada di Aceh Jaya, yang mungkin pada hari itu dia memiliki seorang ayah, hitungan menit Allah ambil ayahnya, yang pada pagi itu dia memiliki seorang ibu, pada detik itu Allah ambil seorang ibunya, yang mungkin pada pagi itu dia memiliki seorang ayah dan ibu, namun pada pagi itu Allah ambil dua-duanya. Ini bisa menjadi iktibar kepada kita yang bahwa Allah belum uji Singkil dengan ujian yang dahsyat yang ada di kota-kota yang ada di provinsi pada waktu 19 tahun yang lalu. Kita diuji dengan banjir yang sudah berjalan 3 bulan yang lalu. Itu pun berdasarkan daripada tokoh-tokoh masyarakat Aceh Singkil yang bahwa ini musibah banjir yang terlama, walaupun ada sebagian pendapat ada sebelum-sebelumnya. Tapi kita tanyakan kembali, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya kita diuji dengan tsunami, siap kita? Siap kita? Bapak-bapak siap? Tentu tidak siap. Apalagi dengan kondisi Singkil yang sepanjang pantai berdekatan dengan pemukiman. Coba bayangkan kalau kita hitung luasnya Kota Banda Aceh yang dijangkau oleh air laut dari tepi sampai ke penghujung air, Aceh Jaya dari tepi pantai sampai ke kaki gunung, Melado yang dari tepi pantai sampai ke penghujung kota. Kalau kita limpahkan ke Aceh Singkil, seluruh pemukiman Aceh Singkil hilang. Sebegitu sempitnya wilayah Aceh Singkil, kalau seandainya Allah uji dengan tsunami, itu akan bisa menggoyangkan iman kita. Namun kita diuji 3 bulan berjalan banjir, naik surut pasang surut, naik surut pasang surut. Di situ kita sudah mulai ada sebagian yang bersabar, ada sebagian yang menyalahkan pemerintah, ada sebagian yang menyalahkan keadaan, ada sebagian yang menyalahkan Allah, sampai-sampai mengatakan Allah tidak adil. Allah tidak adil untuk Aceh Singkil. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah di dalam surah Ar-Rum, telah nampak
Kerusakan di sini bukan cuma dalam bentuk alam, bukan cuma gunung yang digunduli, bukan cuma laut yang dikotori, bukan cuma darat yang dicemari, tapi etika dan akhlak manusia pun kalau seandainya sudah mulai nampak rusak Aceh Singkil ini, maka siap-siap mungkin lebih dahsyat dari tsunami kita akan alami. Tapi kita tentu tidak mau. Bagaimana caranya? Ikuti perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, mungkin cobaan banjir selama 3 bulan ini untuk ajang naik kelas kita bisa. Kalau seandainya kita ambil ibrah selama 3 bulan ini banjir, kita jadikan sebagai pelajaran, kita ambil sebagai bahan renungan, maka bisa berpeluang menaikkan kelas Aceh Singkil ini, sehingga betul-betul Aceh Singkil ini tanah batuah. Jangan cuman tanah batuah melekat di mulut dan lisan kita, ataupun hanya sebagai semboyan semata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pemutaran video, kami pada saat itu kelas 2 SMA. 19 tahun yang lalu kami di kelas 2 SMA, posisi di Aceh Selatan di Kecamatan Sawang. Di beberapa kampung, beberapa desa yang di sepanjang jalan, termasuk di desa Sawang Bau, itu bahkan ada bot, Bapak Ibu, yang langsung ke jembatan. Di atas jembatan itu di posisi desa Sawang Bau. Sampai warga pada saat itu, jangan turunkan botnya, biarkan jadi monumen bahwa ada pertanda musibah yang dahsyat yang menimpa desa kita. Namun dikarenakan jembatan itu adalah akses satu-satunya untuk penghubung, maka botnya pun diturunkan dari jembatan. Bapak Ibu sering berkunjung kepada Aceh, melihat kapal terapung, melihat bot yang ada di daerah ujung pulau, di Lampulo. Itu pertanda yang bahwa Singkil belum siap kalau seandainya Allah uji dengan ujian yang menimpa kepada saudara kita di kota Banda Aceh, Aceh Jaya, bahkan sampai kota Melabuh. Kami pernah, Bapak Ibu, diceritakan oleh seorang kawan yang perempuan. Dia ceritakan bagaimana proses beliau melihat umatnya ditarik dari tsunami. Beliau kejar-kejaran dengan orang tua, ingin menaiki kaki gunung Grute. Beliau selamat, tapi umatnya, kakaknya dan ponaannya tidak bisa diselamatkan cepat dan tertarik arus tsunami. Bayangkan Bapak Ibu, mereka yang posisi di kaki gunung Grute, Bu, menyelamatkan diri, ada sebagian yang selamat, ada sebagian yang Allah tarik dan ikut dalam derasnya tsunami, meninggal. Mereka selalu ketika menceritakan perkara tsunami, ya Allah, tergugah batin, tergugah hati ini, ya Allah. Ya Allah, jangan kau coba, jangan kau uji Aceh Singkil, ya Allah, dengan cobaan-cobaan yang menimpa beberapa kota 19 tahun yang lalu. Perlu kita ingatkan, pemerintah daerah, para ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai dan lain sebagainya, jaga Aceh Singkil, jaga Aceh Singkil, jaga Aceh Singkil. Sering-seringlah buat acara-acara yang bernuansa agama, sering-seringlah berbuat acara yang bernuansa akhirat. Jangan banyak membuat acara-acara yang bisa mengundang musibah. Jangan banyak buat acara-acara yang bisa mengundang malapetaka, bahkan bisa melebihi daripada tsunami yang terjadi 19 tahun yang lalu. Kami dapat informasi dari beberapa tokoh yang bahwa ketika gempa Nias di bulan Maret 2005, berselang sekitar 3 bulan setelah kejadian tsunami, itu Aceh Singkil sampai beberapa sentimeter turun. Coba bayangkan Bapak Ibu, Singkil ini pulau banyak, Kuala Baru, Pulau Banyak Barat, yang memang dikelilingi dengan air. Mau ndak Bu, kalau seandainya dipatahkan oleh Allah, diterbenamkan di dalam laut? Mau ibu-ibu? Bapak-bapak mau dipatahkan oleh Allah Singkil ini terbenamkan? Oh Ustaz, tidak mungkin Allah uji dengan ujian model begitu ya Ustaz. Itu ujian-ujian untuk kaum terdahulu, kaum untuk para nabi dahulu, umat-umat nabi yang durhaka, diuji dengan ujian dan dahsyat. Untuk kita tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Ini yang tidak mungkin.
19 tahun yang lalu, yang hujan tidak ada tanda-tanda, hanya cuman gempa. Beberapa menit setelah gempa, mundur air laut hingga kiloan, sekilo, 2 kilo. Coba bayangkan Bapak Ibu, pada saat mundur air laut, tidak ada sedikit pun yang terbenak bahwa air laut itu akan kembali, bahkan sampai masuk ke daratan. Bahkan ibu-ibu, termasuk saya selaku pelaku, ketika surut air laut, saya turun Bu. Pada saat itu ada tokoh masyarakat di desa kami meninggal. Ketika proses di dalam masjid, mau dibawa ke masjid, kami ke sungai sebentar Bu, ke muara sungai. Surut air laut, kami turun Bu untuk mengambil ikan. Kami tidak tahu yang bahwa air itu akan kembali ke darat dengan jumlah yang melebihi. Tapi dikarenakan Allah masih mengizinkan kami Ibu. Kami memang tidak parah tsunami. Cuman kalau seandainya kami di posisi di tepi pantai, bisa berpeluang tertarik dengan arus. Namun Allah berkata, "Hai Yasirli, engkau masih kuizinkan hidup sampai beberapa tahun kemudian, sampai kuberi kesempatan kepada engkau untuk dekat denganku." Itu mengingatkan kepada kami. Maka ketika disebut tsunami, teringatlah kepada saudara-saudara kami, sanak kandung kami yang ada di kota Banda Aceh dan di kota Melabu. Jadi keluarga kami Bu banyak yang di kota Banda Aceh dan di Melabu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi iktibar kepada kita yang bahwa kalau Aceh singkil mau baik, biar tak disebut ba'dalladzi amilu, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh qori tadi yang berdua, yang bahwa ketika Allah rusak Aceh singkil ke depan, itu hanya karena tangan jahil manusia. Banyak caranya Bu. Pemerintah daerah membuat kebijakan yang mengarah kepada tidak baik. Kemudian masyarakat membuat kebiasaan yang tidak baik. Tokoh-tokoh masyarakat tidak memberi teladan yang tidak baik. Seluruh unsur masyarakat yang ada di Aceh singkil, ketika mereka sudah mulai jauh dengan Allah, lebih dari tsunami pun mungkin akan kita rasakan. Tapi kami yakin, hakul yakin, Aceh singkil perlahan demi perlahan insya Allah akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara memperingati 19 tahun tsunami, mengingatkan kita yang bahwa semoga Aceh singkil tidak pernah mendapatkan ataupun tertimpa musibah yang super dahsyat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin video sudah ini Bapak Ibu nanti jangan heran. Sebagaimana arahan MC tadi, ada ceramah, tampilan video, kemudian nanti ada doa dan zikir dari imam kita, kemudian ditutup lagi dengan tausiah. Jadi berbeda dengan kegiatan yang biasa yang terpisah-pisah. Bapak Ibu ini rahmat Allah Subhanahu wa taala, melihat jam sudah jam 11 kurang 10, Bang Rahman pun sudah siap di depan laptop. Sambil Bapak Ibu, jangan hanya menjadi tontonan, jadikan tontonan ini sebagai tuntunan yang bahwa berandai-andailah kalau seandainya Aceh singkil tertimpa musibah yang super dahsyat seperti ini, lari kemana kita Bapak Ibu? Menyelamatkan diri kemana Bapak Ibu? Jalur evakuasi kemana Bapak Ibu? Itu harus menjadi iktibar kepada kita. Walaupun hari demi hari kita terus memperbaiki diri. Kepada Bang Rahman kami persilakan untuk memutar video yang mungkin bisa menjadi tuntunan kepada kita untuk Aceh singkil lebih berkemajuan di kemudian hari, terkhususnya di bagian acara-acara yang bernilai akhirat dan ibadah.
Tanya kisah sedih sinyak putih gleh mepisah ngan ma anak mantang cut denget lam doda tingah gemanja ubat hati ma jinohanale bohate intan kan cak pulang sajan ia benar ia mata ile sabe terbayang anak gesayang gadah di mata. Bak sabah urang diwate benga anak di rumah lam ayan doda hana terjala kan syalam hati hanale gememata hana mebayang ba insan dumna wateleh gempa meayan donya anu jiba hana mehaka sang dalam lumpah jiwanya intan bak maji pesan dua kerak habar bek lepa mawe atuh balanya Tuhan sidra nelake doa bandum atanyan Tuhan tekedi tanya geuji benata sajan ngan nabi bang ule donya
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah cuplikan video. Itulah yang kami tanyakan tadi kepada kita semua. Apakah Singkil siap dengan kondisi dan musibah yang ditimpakan kepada saudara kita 19 tahun yang lalu? Tentu tidak. Cuman kita terkadang diuji dengan posisi hujan yang sampai berurutan 1, 2, 3 hari. Mulai kita sudah mengeluh, mulai sudah kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyerang Allah. Coba kita bayangkan kalau seandainya hujan saja sudah mulai keluar kalimat ataupun kata hujan, itu saja sebenarnya secara akidah kita sudah bermasalah dengan Allah. Secara iman itu sudah mulai rusak iman kita. Ketika sudah mulai kita mengeluh jatuh hujan sehari 2 hari, apalagi kalau sampai Allah uji dengan musibah yang mungkin kita tidak sanggup. Bapak Ibu, tidak sanggup. Gosong seberapa kecil, kalau seandainya Allah uji dengan kuatnya air ini habis. Singkil berapa kecil daratannya, kalau Allah uji habis. Mungkin Allah masih memberi peluang, kesempatan kepada kita warga Aceh Singkil. Kita buktikan yang bahwa Singkil makin hari makin dekat dengan Allah. Kita buktikan, kita nampakkan pada Allah, ya Allah, jadikan kami ya Allah kepada kelompok-kelompokmu yang bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami kepada orang-orang yang bersabar terhadap musibah. Jangankan tsunami ya Allah, banjir yang mungkin sudah berjalan 3 bulan ya Allah, jadikan ajang sebagai untuk sabar ya Allah. Ketika kami sabar ya Allah, Engkau akan menaikkan kelas warga Aceh Singkil, sehingga Singkil ini bisa menjadi uswah kepada kabupaten-kabupaten lain, bahkan di skala internasional. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya akan dibuka ataupun dibimbing doa dan zikir bersama oleh Pak Imam kita. Kepada Pak Imam kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melihat mengulang kembali peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu, maka untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah. Marilah kita berzikir kepada Allah bersama-sama. Yang kita awali nanti dengan membacakan Al-Fatihah dan diiringi dengan istighfar 10 kali, salawat 10 kali, dan juga kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali, dan juga kalimat zikir la ilaha illallah sebanyak 33 kali, dan seterusnya kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan semua para saudara-saudara kita, bapak dan ibu kita, adik-adik kita yang menjadi korban tsunami 19 tahun yang lalu, dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah, di surganya yang maha tinggi dan Tuhan kami ya Rabbal Alamin. Dan juga bagi saudara-saudara kita yang masih diberikan kesempatan hidup, khususnya kita di Aceh Singkil ini, semoga kita selalu diberikan Allah kesehatan, ketabahan, umur yang panjang, rezeki yang murah. Kita tetap di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga menghindari semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kepada Bapak dan Ibu, marilah sama-sama kita melaksanakan zikir dan doa bersama ini. Mudah-mudahan apa yang kita hadapi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim.
إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لأرواح أخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات من الزلزلة وما التسونامي 24,000 سنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم يا الله مغفرة من عندك جامعة وارحمهم رحمة من عندك سالمة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل قبرهم يا الله روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران يا رب العالمين. اللهم إن كانوا محسنا فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئا فاغفر لهم يا الله فاغفر لهم يا رحمن فاغفر لهم يا رحيم فتجاوز عنهم ونقضي بهم رضاك وقهم فتنة القبر وعذاب النار يا رب العالمين. اللهم انزل الرحمة والنعمة والبركة والسلامة والعافية والرزق والهدى والصبر والأمن والاتحاد والألفة والمودة والمغفرة والاستقامة على رؤسائنا ووزرائنا ووكلائنا وجميع رعيتنا خصوصا على هذا البادئة السند الخاصة علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا وثبت إيماننا كإيمان أنبيائك وأوليائك الصالحين. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا
ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Imam yang telah memimpin zikir bersama sekaligus doa. Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Di penutup tausiah kami ini, kami mengulang dan mengingatkan kembali terkhususnya kepada diri kami pribadi sendiri. Kita bisa mengelola musibah Bapak Ibu menjadi ladang pahala kepada kita. Dan musibah itu pun bisa berpeluang menjadi ladang dosa kepada kita. Ketika musibah itu kita respon dengan sabar, maka musibah itu menjadi ladang pahala kepada kita. Ketika musibah itu kita respon dengan cara yang tidak baik, apalagi bahkan sampai menyalahkan Allah, maka musibah itu menjadi ladang dosa kepada kita. Tentu kita tidak mau musibah yang kita alami, yang membuat hidup kita sempit, yang membuat hidup kita mungkin agak-agak sekarat, dan bisa menjadi ladang dosa kepada kita. Maka kami selalu mengingatkan yang bahwa di mana ada musibah, di situ ada peluang dosa. Di mana ada musibah, di situ ada peluang pahala kita. Tinggal tergantung kepada kita sendiri. Apakah Aceh Singkil diuji dengan 3 bulan banjir ini sudah mulai turun daya sabarnya? Apakah Aceh Singkil diuji dengan beberapa kali naik surut banjir? Apakah sudah mulai terancam imannya? Ini berpulang kepada kita yang bahwa siap kita menerima musibah, karena ma asaba min musibah illa biidznillah. Tidak ada musibah yang ada di permukaan bumi ini kecuali dengan izin Allah. Walaupun dengan musibah itu mungkin terkadang menjadi ladang naik kelas kita, walaupun mungkin dengan musibah yang kita alami ini membuat kita sempit, sekarat dan lain sebagainya. Ada yang berjual, jualannya susah. Ada yang berternaknya, ternaknya gagal. Ada yang bertani, panennya pun gagal. Ada pemerintah terkadang tidur pun tidak bisa dikarenakan mengingatkan kondisi masyarakatnya yang di setiap sudut daerah terkena air banjir. Jadi jadikanlah banjir ini Bapak Ibu sebagai ladang kita mendapatkan pahala Allah dengan cara bersabar. Jadikan juga musibah banjir ini sebagai bukti ya bahwa ya Allah, kami orang-orang yang berpeluang mendapat pahala-Mu ya Allah dengan cara bersabar. Jadi menjadi orang yang sabar itu Bu, terkadang saat sempit pun dia berpeluang mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di penutup tausiah kami ada dua baris kedua, ada namanya refleksi batin. Refleksi batin coba kita lihatkan di dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang terakhir. La'allahum yarji'un. Ketika Allah mengingatkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di langit, di bumi dan di darat dan di laut, hanya karena kecerobohan manusia dari akhlaknya, etikanya, kebiasaannya. Maka kita Aceh Singkil dari Pemda mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ke arah agama. Dari pejabat menjadi pejabat yang beriman, yang penjual jadi penjual beriman, anggota dewan jadi anggota dewan yang beriman, yang masyarakat jadi masyarakat yang beriman, yang nelayan pun jadi nelayan yang beriman, yang berjual di pinggir pantai pun
jadi penjual yang beriman, sehingga tsunami tidak akan kita lihat di Aceh Singkil ini, sehingga Aceh Singkil ini betul-betul la'allahum yarji'un. Moga-moga harapan Allah ketika Allah uji dengan 3 bulan banjir kita di Aceh Singkil, moga-moga kata Allah la'allahum yarji'un, moga-moga Aceh Singkil ini sadar kembali kepada agamaku, kembali kepadaku kata Allah, sehingga ketika Aceh Singkil, masyarakat Aceh Singkil kembali kepada Allah, dekat dengan Allah, ikuti peraturan Allah, insyaallah Aceh Singkil ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kajian kita pada pagi menjelang siang ini menjadi ibrah kepada kita semua. Sepulang kita di rumah, kita jadikanlah tontonan tadi menjadi tuntunan, dan kita berharap segala aneka musibah, segala aneka bencana jauh daripada tanah Batuah ini, dengan cara kita seluruh masyarakat Aceh Singkil sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita Aceh Singkil betul-betul nagari Batuah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, moga-moga bisa menjadi mau'izatul hasanah, terkhususnya kepada kami yang menyampaikan dan pada umumnya kepada hadirin yang berhadir pada acara yang mulia ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.